Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan terlihat dari kesungguhan hati kita untuk melakukan firman Tuhan. Tentunya, orang yang setia akan mendapat upah dari Tuhan. Sahabat dekat Tuhan, kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda malam ini. Tema renungan saat ini adalah menerima bagian bagi orang percaya. Mari kita berdoa sebelum mengikuti renungan malam. Bapa Surgawi, berkatilah kami malam ini dengan kebenaran firman-Mu, agar hidup kami diubahkan Tuhan. Iman kami makin kuat dan teguh, serta kami makin setia mengiring Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat dekat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di 2 Korintus pasal 6 ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kita bahwa orang percaya memiliki perbedaan dengan orang yang tidak percaya. Perbedaan bukan dalam hal jabatan, suku, kaya miskin, atau status di masyarakat, tetapi berbeda dalam hal mengalami Tuhan. Orang percaya mengalami kasih karunia keselamatan dari Tuhan, sedangkan orang tidak percaya tidak mengenal Tuhan dan tidak mengerti apapun tentang arti kasih karunia dari Tuhan. Jadi, tidaklah sulit untuk membedakan antara orang yang sudah mengalami Tuhan dengan yang belum mengalami Tuhan. Tanda-tanda bagi mereka yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan adalah hidup mereka diubahkan. Mereka ditebus dari dosa. Mereka menyerahkan diri pada kehendak Tuhan dan kini hidup hanya untuk Tuhan saja. Orientasi hidup yang berubah dari hidup untuk diri sendiri sekarang menjadi hidup bagi Tuhan. Hal ini akan ditunjukkan melalui tindakan-tindakan nyata setiap hari. Semua kegiatan adalah usaha untuk mengabdikan diri hanya kepada Tuhan saja. Tentu tidak mungkin dilakukan semuanya ini dengan sembunyi-sembunyi. Pasti akan menyolok mata ketika terus berusaha hidup untuk Tuhan saja. Dalam situasi seperti ini, tidak jarang mengejutkan orang lain. Lingkungan yang dulu menerima, sekarang berbalik tidak menerima. Karena sudah menjadi orang yang berbeda, yaitu kehidupan yang mengabdi kepada Tuhan. Disinilah muncul berbagai tantangan, hambatan, dan bahkan penderitaan. Namun, Tuhan tidak akan membiarkan umat tebusannya. Ada kemampuan adikrodati melalui kehadiran Roh Kudus yang memberi kekuatan dan ketekunan menghadapi berbagai cobaan iman. Kehidupan yang mengabdi kepada Tuhan inilah yang disebut dengan tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya. Itulah bagian dari kehidupan anak Tuhan. Tentunya akan sangat berbeda dengan kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dengan demikian, pasti ada perbedaan
antara bagian dari orang percaya dengan bagian dari orang yang tidak percaya. Di dalam diri orang percaya, Tuhan berdiam. Tuhan menjadikan diri kita sebagai tempat Tuhan bersemayam. Diri kita adalah baitnya Tuhan. Tuhan berdiam bersama dengan kita. Tuhan hidup bersama dengan kita. Tuhan menjadi Bapa kita, dan kita menjadi anak-anak-Nya. Keeratan hubungan antara Tuhan dengan kita tidak pernah dimiliki oleh mereka yang tidak mengenal Tuhan, dan menjadi pembeda antara orang duniawi dengan orang yang sudah percaya Tuhan. Dengan demikian, akan menjadi keanehan jika seseorang yang memiliki keeratan hubungan dengan Tuhan, tapi kok bisa punya keeratan hubungan dengan orang-orang yang tidak mencintai Tuhan, yang hidup dengan memuaskan hawa nafsu dan berhala. Aneh jika mengaku anak Tuhan, dirinya sebagai bait Allah, tapi mau hidup berpadanan dengan orang yang tidak takut Tuhan. Maksudnya, tanpa rasa berdosa, mau mengambil bagian dengan gaya hidup orang berdosa, mengadopsi perbuatan-perbuatan dosa tanpa merasa bersalah, menganggap hal itu biasa-biasa saja. Tuhan tidak melarang kita bergaul dengan siapapun juga, tetapi kehadiran kita untuk membawa terang kepada mereka, bukan berbaur dengan perbuatan dosa mereka, bukan mengcopy paste perbuatan dosa mereka, dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang dapat dimaklumi, hal yang biasa saja, apalagi menganggap dirinya hebat karena bisa sekaligus mengikuti gaya hidup kegelapan dan mengaku sebagai orang terang. Model hidup seperti inilah yang menyakiti hati Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegur dengan tegas model hidup yang demikian. Meskipun Paulus tahu hal ini mengusik rasa nyaman dari orang-orang yang masih mendua hati karena gaya hidup duniawi mereka ditemplak oleh firman Tuhan. Saya berdoa untuk Anda agar tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup Anda. Menghargai keeratan hubungan Anda dengan Tuhan karena diri Anda adalah tempat kediaman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang kembali mengarahkan kehidupan kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami mau menghormati kehadiran-Mu di dalam diri kami. Kami mau menghargai ikatan keeratan diri kami dengan Tuhan, di mana Tuhan hidup di dalam diri kami. Tuhan, kuatkan kami dan mampukan kami untuk terus menjalani hidup ini bagi Tuhan saja, sebagai ungkapan syukur karena Tuhan telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, berkati juga kami malam ini untuk kami beristirahat di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Anda dapat juga menjadi berkat dengan membagikan link renungan ini kepada orang lain. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai berjumpa kembali besok malam. Shalom.